Selamat sore adik-adik mahasiswa. Selamat berjumpa di pertemuan yang kedua. Pada video pembelajaran yang kedua ini, kita akan mempelajari materi tentang konsep dasar penilaian pembelajaran. Seperti yang kita lihat di dalam slide ini, penilaian ini memiliki hubungan dengan evaluasi, pengukuran, asesmen, dan tes. Penilaian merupakan suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Seperti yang kita ketahui pada slide sebelumnya, bahwa ada hubungan yang sangat erat terkait dengan penilaian. Kita lihat hubungannya. Evaluasi, ini berkaitan dengan asesmen. Evaluasi lebih menekankan pada pengukuran hasil belajar. Evaluasi juga penekanannya pada akhir pembelajaran. Sementara asesmen menekankan pada proses dan hasil belajar. Jadi asesmen ini penekanannya pada proses dan juga pada hasil belajar. Asesmen dilaksanakan selama pembelajaran. Kalau evaluasi dilaksanakan pada akhir pembelajaran, maka asesmen dilaksanakan selama pembelajaran. Asesmen berpihak pada individu yang memperoleh proses asesmen tersebut. Asesmen digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada pada individu yang diasesmen. Asesmen juga berkaitan dengan pencapaian kurikulum. Jadi kalau evaluasi lebih menekankan pada proses dan lebih pada akhir pembelajaran, sedangkan asesmen ini dia pada proses dan hasil, dan juga dilaksanakan karena pada proses dan hasil, maka dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kalau kita lihat di bagan ini, evaluasi dan asesmen ini menggunakan hal yang sama, yaitu pengukuran. Pengukuran ini menggunakan instrumen. Jadi evaluasi baik asesmen maupun evaluasi ini berkaitan dengan pengukuran dan akhirnya bermuara pada penggunaan instrumen, baik itu instrumen tes maupun non-tes. Kalau pengukuran ini kita lihat dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik subjek dalam bentuk kuantitatif. Pengukuran ini dapat berupa penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Pengukuran dilaksanakan secara tertulis, lisan, observasi kinerja, atau juga melalui proses. Selanjutnya, kita lihat prinsip-prinsip penilaian atau evaluasi pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh atau berkesinambungan, yang kedelapan sistematis, yang kesembilan beracuan kriteria, dan yang ke-10 adalah
akuntabel. Nah, prinsip yang pertama, sahih. Sahih ini berarti penilaian ini didasarkan pada data yang mencerminkan apa yang hendak kita ukur. Ya, itu yang dinamakan dengan sahih. Ya, jadi penilaian itu datanya ini mencerminkan kemampuan yang akan kita ukur. Yang kedua adalah objektif. Nah, objektif artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi pada saat kita melakukan penilaian terhadap peserta didik kita, nah kita harus objektif. Objektif artinya harus ada prosedur dan kriteria yang jelas pada saat kita membuat penilaian. Jangan sampai penilaian kita ini sifatnya hanya subjektif, yaitu berdasarkan kita kenal dengan orangnya. Nah, itu akan salah ya. Jika kita menilai peserta didik kita karena peserta didik ini ada mamanya ini kawan saya, atau mamanya ini adalah seorang anggota DPR, ya, sehingga anak ini harus mendapatkan nilai yang bagus. Tidak ya. Jadi pada saat kita melakukan penilaian terhadap peserta didik kita harus menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas. Kemudian yang ketiga, prinsip penilaian yang ketiga adalah adil. Nah, adil artinya penilaian ini tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan peserta didik. Ya, karena kita menilai peserta didik ini harus secara adil ya, tidak dengan melihat latar belakang yang lain-lainnya ya. Nah, kemudian yang keempat, prinsip yang keempat, penilaian bersifat terpadu. Nah, terpadu artinya penilaian ini harus satu kesatuan komponen. Tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Berarti pada saat kita melakukan penilaian, kita harus melihat proses yang terjadi pada setiap individu pada saat kita melakukan suatu penilaian. Yang kelima, prinsipnya adalah terbuka. Ya. Jadi pada saat kita membuat penilaian, kita juga harus membuat prosedur dan kriteria yang jelas. Ya, misalnya kita memberi nilai A ini berasal dari mana? Ya, berarti mungkin berasal dari nilai tugasnya, nilai kuisnya, kemudian nilai UTS-nya, dan nilai UAS-nya. Sehingga peserta didik kita ini merasa puas kalau kita memberikan nilai ini secara terbuka. Yang keenam, prinsipnya menyeluruh dan berkesinambungan. Ini artinya pada saat kita membuat penilaian harus mencakup semua aspek kompetensi yang hendak kita nilai, mulai dari artinya melihat perkembangan kognitifnya, kemudian melihat perkembangan sikapnya, dan juga melihat perkembangan psikomotoriknya. Jadi teknik penilaian ini kalau di kurikulum 2013 ini, penilaian ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek kognitif, dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Berikut prinsip yang ketujuh, penilaian itu sifatnya sistematis. Nah, sistematis artinya dilakukan secara berencana dan juga bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Ya, misalnya pada saat kita memberikan nilai, ya, kita harus misalnya, saya pada saat menyajikan materi, setelah itu saya akan memberikan soal tes kepada peserta didik. Nah, itu yang dinamakan menilai secara berencana dan bertahap. Prinsip yang ke-8 adalah beracuan kriteria. Nah, artinya penilaian ini harus didasarkan pada kriteria yang benar. Ya. Nah, misalnya kriteria penilaian sikap itu dilihat dari apanya, penilaian kognitif dilihat
dilihat dari apanya, hasil belajarnya, kemudian penilaian psikomotorik yang dinilai adalah keterampilannya. Prinsip yang ke-9, penilaian bersifat akuntabel. Nah, akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, dan hasilnya. Jadi kita sebagai seorang guru, jika kita menilai peserta didik kita harus menggunakan teknik prosedur yang jelas ya, sehingga pada saat kita mempertanggungjawabkan ini juga mudah ya. Dan ini juga ya berkaitan dengan hati nurani kita sebagai seorang guru ya. Kalau kita memberikan nilai yang asal-asalan, nah ini pertanggungjawaban kita pada saat kita nanti dipanggil oleh yang di atas itu juga besar ya. Nah, prinsip yang ke-10 adalah prinsip edukatif. Edukatif artinya penilaian dilakukan untuk kemajuan atau kepentingan pendidikan peserta didik ya. Jadi pada saat kita melakukan penilaian, nah ini kita juga sebenarnya memberikan suatu motivasi kepada peserta didik untuk belajar dengan lebih giat. Selanjutnya, untuk tujuan, fungsi, dan untuk tujuan dan fungsi penilaian pembelajaran. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari penilaian pembelajaran untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar yang digunakan, lingkungan maupun sistem penilaian pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah dalam kegiatan bimbingan di mana untuk memperoleh informasi secara menyeluruh tentang karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang berikutnya, dalam kegiatan supervisi, tujuan dari evaluasi atau penilaian ini adalah menentukan keadaan suatu situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang berikut, dalam kegiatan seleksi, tujuan dari penilaian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan nilai-nilai peserta didik untuk dengan jenis pekerjaan atau jabatan atau pendidikan tertentu. Ya. Selanjutnya kita lihat fungsi penilaian pembelajaran. Ya, yang pertama adalah fungsi formatif. Nah, fungsi formatif ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar memperbaiki proses pembelajaran ya, dan mengadakan remedial bagi peserta didik ya. Jadi fungsi formatif ini sebagai informasi bagi guru sehingga guru ini bisa memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan remedial ya. Nah, yang kedua adalah fungsi sumatif ya. Fungsi sumatif ini di mana menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu kalau sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik ya. Jadi itu merupakan fungsi sumatif ini sebagai bahan penilaian akhir ya, untuk menilai akhir sebagai kenaikan kelas. Dan yang berikutnya adalah fungsi diagnosis. Nah, fungsi diagnosis ini adalah untuk guru dapat memahami latar belakang, baik itu dari latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, ya, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan kesulitan-kesulitan belajar tersebut. Jadi penilaian ini juga berfungsi sebagai fungsi diagnosis ya, di mana menjaga
anak yang mengalami kesulitan belajar ini dapat kita lakukan pemecahan masalahnya. Dan yang keempat adalah fungsi penempatan. Nah, penilaian ini memiliki fungsi penempatan, yaitu dengan kita melakukan penilaian, kita bisa menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Artinya anak ini dia lebih ahli pada pembelajaran apa. Misalnya, anak ini lebih tinggi pada pembelajaran IPA. Maka kita bisa menempatkan anak ini sesuai dengan peminatannya. Oke. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis evaluasi atau penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi perencanaan dan pengembangan. Ini yang dimaksudkan dengan perencanaan pengembangan ini. Nah, ini kita membuat evaluasi dengan cara untuk mendesain program pembelajaran yang sasaran utamanya ini adalah pada penyusunan program pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah evaluasi program komprehensif. Nah, ini artinya untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh, ya, seperti bagaimana pelaksanaan programnya, kemudian dampak dari program pembelajaran yang dibuat, tingkat keefektifan dan efisiensi dari program pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, evaluasi monitoring. Nah, monitoring ini artinya penilaian ini untuk memeriksa apakah program pembelajaran ini mencapai sasaran secara efektif atau terlaksana sebagaimana mestinya. Jadi pada saat kita membuat perencanaan, kemudian pelaksanaan, kita juga melakukan monitoring terhadap program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang berikutnya adalah evaluasi dampak. Nah, evaluasi dampak ini artinya setelah kita melakukan monitoring, kita juga melihat dampak dari program pembelajaran yang kita buat ini pada ketercapaian tujuan program pembelajaran. Dan yang kelima, evaluasi efisiensi dan ekonomis. Ya. Jadi pada saat kita membuat penilaian, menilai tingkat efisiensi dari suatu program pembelajaran, ini kita harus memperhatikan juga dengan biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam program pembelajaran ini untuk menyelesaikan suatu program pembelajaran. Yang berikutnya kita lihat ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ya. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini dapat kita lihat pada domain perspektif. Dapat dilihat pada beberapa perspektif. Yang pertama adalah kita lihat dari perspektif domain hasil belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, Benjamin S. Bloom ini dia mengelompokkan hasil belajar peserta didik ini menjadi 3 domain, dan ini yang digunakan untuk penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah domain kognitif. Nah, domain ini ada 6 jenjang kemampuan. Ya, kalau dalam S. Bloom ini kita kenal dengan tingkatan C1, C2, C3, C4, C5 sampai dengan C6. Nah, C1 ini berisi tentang pengetahuan. Nah, ini ada beberapa kemampuan yang dinilai. Yang pertama, bagaimana mendefinisikan, memberikan, mengidentifikasi, memberi nama, menyusun daftar, mencocokkan, menyebutkan, membuat garis besar, menyatakan, dan memilih. Yang kedua, pemahaman atau yang kita kenal dengan comprehension atau C2. Nah, ini yang berikutnya adalah penerapan. Dan yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam adalah evaluasi. Ya. Yang berikut, untuk domain afektifnya terdiri dari beberapa jenjang kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan menerima, yang kedua kemampuan menanggapi, yang ketiga kemampuan untuk menilai, yang keempat kemampuan untuk organisasi.
melakukan organisasi. Nah, organisasi yang dimaksudkan dengan di sini adalah mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, mempertahankan, menggeneralisasi, dan memodifikasi. Yang berikutnya, untuk domain psikomotor ini kita nilai berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, ya, dengan melakukan gerakan-gerakan. Itu yang dinamakan dengan domain psikomotor. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini juga dilihat dari perspektif sistem pembelajaran. Ya, dilihat dari perspektif sistem pembelajaran ini, yang pertama ada program pembelajaran, yang kedua ada prosesnya, dan yang ketiga ada hasil belajar. Ya. Yang keempat, berikutnya ruang lingkup dilihat dari penilaian proses dan hasil belajar. Nah, ini kita lihat tadi ya, dia hampir yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan pembelajaran, yang ketiga kecerdasan, yang keempat perkembangan jasmani atau kesehatan, yang kelima keterampilan. Yang berikut, ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini juga dilihat dari perspektif penilaian berbasis kelas. Nah, ini ada kompetensi dasar dari mata pelajaran, kompetensi rumpun pelajaran, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, dan kompetensi keterampilan hidup. Nah, selanjutnya, kita lihat untuk karakteristik dan pendekatan penilaian pembelajaran. Nah, ada beberapa karakteristik alat ukur yang baik. Ya, alat ukur yang baik ini harus valid. Yang kedua harus reliable. Nah, valid artinya ya mengukur apa yang hendak diukur. Ya, artinya data yang ada ini untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, itu artinya valid. Sementara reliable ini artinya alat ukur yang kita gunakan ini sesuai atau real dengan apa yang kita pelajari. Ya, jadi harus reliable. Artinya apa yang hendak kita ukur ini harus sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jangan sampai kita mengukur sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Yang berikut adalah relevan. Nah, yang berikutnya adalah representatif, praktis, diskriminatif, dan spesifik dan proporsional. Ya. Kita lihat. Nah, valid artinya ya tadi ya, betul-betul mengukur apa yang diukur secara tepat. Reliable itu handal ya, jika ia mempunyai hasil yang taat asas. Nah, relevan artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Ya, jadi tadi ya, relevan ini harus sesuai dengan indikator, jangan sampai indikatornya ada, tetapi kita membuat alat ukur ini hanya mengukur beberapa indikator saja, itu juga tidak relevan. Nah, yang berikutnya adalah representasi. Representatif ini artinya harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Jadi pada saat kita membuat evaluasi atau penilaian pembelajaran, kita juga harus menyusun alat ukur yang benar-benar mewakili apa yang hendak kita ukur. Nah, jadi harus mewakili materi yang kita pelajari. Artinya semua indikator ini dapat terukur dengan baik. Yang berikutnya adalah praktis, artinya mudah digunakan. Jadi pada saat kita membuat alat ukur ini sifatnya juga harus praktis ya. Jangan sampai kita membuat alat ukur ini yang sulit ya, artinya yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Ya, sifatnya tidak praktis. Yang berikutnya adalah diskriminatif. Diskriminatif artinya alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil
apapun. Ya, jadi artinya pada saat kita membuat alat ukur ini, kita harus menyusunnya sedemikian rupa sehingga terdapat perbedaan antara setiap apa yang hendak kita ukur, ya. Yang berikutnya adalah spesifik. Spesifik ini artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Ya, jadi pada saat kita membuat alat ukur ini memang benar kita susun khusus untuk mengukur, khusus untuk objek yang hendak kita ukur. Misalnya, kita mengajar di kelas 5. Nah, maka materinya tentang bumi. Maka kita harus membuat alat ukur ini sesuai dengan materi di kelas 5. Jangan sampai kita membuat soalnya ini, kita mengajar di kelas 5 tetapi membuat soal untuk materi di kelas 4. Ya, itu yang tidak benar, ya. Yang berikutnya adalah proporsional. Proporsional artinya alat ukur ini harus memiliki tingkat kesulitan yang berada pada kriteria sulit, sedang, dan juga mudah, ya. Jadi pada saat kita membuat penilaian, soal-soal yang kita gunakan ini harus dengan berbagai tingkatan, ya. Jadi tingkatan kesulitannya juga harus bisa terlihat. Jadi jangan hanya soal yang atau alat ukur yang mudah saja, atau alat ukur yang sedang, atau hanya alat ukur yang sulit, ya, tetapi harus proporsional, mewakili ketiganya. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari evaluasi yang baik. Nah, evaluasi yang baik ini adalah sifatnya evaluasi dan hasilnya ini secara langsung, ya. Jadi pada saat kita membuat evaluasi ini, kita harus menilai prosesnya baik di awal maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, evaluasi dan transfer. Ini artinya evaluasi yang kita lakukan ini dapat ditransfer dalam kehidupan nyata dari setiap peserta didik, ya. Jadi bisa ditransfer lah dalam kehidupan nyata peserta didik, ya. Kemudian yang berikutnya, evaluasi langsung dari proses belajar. Nah, ini maksudnya pada saat kita membuat evaluasi, ini kita harus membuat evaluasi yang sedemikian rupa. Evaluasi langsung dari proses belajar ini artinya pada saat proses pembelajaran berlangsung, kita membuat penilaian kepada peserta didik. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi pembelajaran meliputi 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan komponen pembelajaran, yang kedua adalah penafsiran hasil evaluasi. Nah, komponen pembelajaran ini juga ada 2 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan tradisional dan yang kedua adalah pendekatan sistem. Sedangkan untuk penafsiran hasil evaluasi ini juga menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah penilaian acuan patokan dan yang kedua adalah penilaian acuan norma. Kita lihat yang berikut penjelasan untuk pendekatan tradisional. Nah, yang dimaksudkan dengan pendekatan tradisional ini, pendekatan ini berorientasi kepada praktek evaluasi yang telah berjalan selama ini, ya, di madrasah ataupun di sekolah, yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik, ya. Jadi pada pendekatan tradisional ini, kegiatan evaluasinya ini lebih difokuskan kepada produknya saja, ya. Sementara komponen proses ini dia diabaikan atau cenderung diabaikan, ya. Jadi dia hanya melihat produknya saja. Sementara untuk pendekatan sistem ini difokuskan kepada komponen evaluasi, yaitu yang meliputi komponen kebutuhan, input, proses, dan juga produk.
ya. Jadi dia lebih kepada pembelajaran secara sistematis ya, karena mengevaluasi inputnya, prosesnya, dan juga produknya. Selanjutnya, untuk penilaian acuan patokan, ini kita kenal dengan disebut juga dengan penilaian norma absolut ya. Artinya pada saat kita membuat penilaian, kita membuat patokan atau kriteria yang mutlak ya, yang telah ditentukan oleh guru ya tadi ya. Jadi ada acuan yang jelas pada saat kita membuat penilaian terhadap peserta didik ya. Sementara untuk penilaian acuan norma, ini pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya ya. Jadi kita membandingkan skor dari setiap peserta didik ini dengan rata-rata di dalam satu kelas. Itu yang dinamakan dengan penilaian acuan norma. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semua. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.